Sepanjang 2024, sejumlah peristiwa penting internasional terjadi di tahun ini. Misalnya saja pemilu Amerika Serikat yang memenangkan Donald Trump sebagai Presiden AS. Tak hanya itu, perang antara Rusia-Ukraina serta perang Timur Tengah juga belum selesai dan masih mewarnai 2024. Sobat bisnis, berikut ulasannya. Pada bulan Januari 2024, berita pertama, konflik di Timur Tengah masih menjadi perhatian dunia internasional. Terlebih, konflik telah merambat ke Laut Merah. Selain Timur Tengah, ketegangan geopolitik di Asia Timur antara Korea Selatan dan Korea Utara mengalami eskalasi. Pemerintah Korea Utara menyatakan menarik niatan mereka untuk mewujudkan reunifikasi Korea yang sebelumnya telah disepakati Korea Selatan. Lalu pada Februari, di tengah hiruk-pikuk Pilpres Indonesia, berita dari internasional masih berpusat pada peperangan di Timur Tengah. Sejumlah negara seperti Mesir dan juga Perancis mendesak Israel untuk melakukan gencatan senjata, serta menolak rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza. Masih dari Timur Tengah, kabar terkait milisi Houthi yang berhasil menyerang kapal selam milik militer Inggris juga menjadi sorotan dunia. Memasuki Maret, ketegangan di Eropa Timur sejak invasi Rusia di 2022 tidak kunjung mereda. Bahkan Rusia menyatakan siap menghadapi NATO. Selain kabar dari Rusia, ada juga berita dari Haiti. Akibat serangan geng bersenjata yang menyebabkan 3.700 napi kabur, membuat pemerintah Haiti mengumumkan darurat militer. Pada April 2024, dunia dikejutkan oleh fenomena alam langka yang berupa hujan angin yang menyebabkan banjir besar di Dubai. Selain fenomena alam yang langka, kondisi geopolitik Rusia-Ukraina juga menjadi topik yang diminati pada bulan ini. Terlebih, adanya pernyataan Rusia siapkan rudal balistik untuk menghalau serangan NATO. Mei 2024 menjadi bulan yang berat bagi Iran karena Presiden Ebrahim Raisi dilaporkan tewas dalam kecelakaan helikopter. Atas peristiwa ini, Bisnis.com menghimpun sejumlah fakta dan membuat profil Presiden Iran Ebrahim Raisi. Selain polemik di Timur Tengah, konflik antara Korup dan Korsel juga semakin memanas. Hal ini dipicu oleh Korea Utara yang mengirimkan sejumlah balon udara berisikan sampah ke wilayah Korea Selatan. Peristiwa ini merupakan rangkaian balas dendam Korut ke Korsel karena sebelumnya banyak aktivis Korsel yang mengirimkan balon udara berisikan flash disk, Alkitab mini, dan uang dolar AS. Memasuki Juni, tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi membuat negara itu harus segera menggelar pemilihan umum. Hal ini membuat mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad mendaftarkan diri sebagai calon Presiden Iran. Lalu di bulan yang sama, sekutu terdekat Israel yakni Amerika Serikat menyatakan untuk menghentikan pengiriman bom ke Israel. Pemerintah Israel mewanti-wanti bahwa Yahudi di Amerika Serikat tidak akan memilih Joe Biden yang saat itu menjadi bakal calon presiden di Pilpres AS 2024. Lalu pada Juli 2024, mantan Presiden AS Donald Trump menjadi korban penembakan saat dirinya melakukan kampanye di negara bagian Pennsylvania. Walau terjadi baku tembak, Secret Service berhasil melumpuhkan pelaku dengan waktu yang singkat. Selain kabar dari penembakan Trump, isu geopolitik Timur Tengah juga belum kunjung surut. Bahkan pada bulan yang sama, Israel dan Iran siap perang besar-besaran setelah pimpinan kelompok Hamas Ismail Haniyeh meninggal dunia. Pada bulan Agustus 2024, Inggris tengah diguncang oleh aksi unjuk rasa kelompok sayap kanan yang berujung pada kerusuhan. Dalam peristiwa ini, kelompok sayap kanan menjadikan para imigran dan kelompok muslim menjadi sasaran kemarahan. Di bulan yang sama, tentara Ukraina berhasil memberi tekanan kepada tentara Rusia.
Akibat dari serangan balik ini, wilayah Rusia berhasil diduduki Ukraina. Untuk September 2024, isu kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat menjadi topik internasional yang cukup diminati. Kamala Harris yang menjadi pengganti Joe Biden sebagai capres dari Partai Demokrat mengatakan bahwa Trump menjual chip ke China pada saat dirinya menjabat sebagai presiden. Selain Pilpres AS, di bulan yang sama Majelis Umum PBB mengadakan voting menentukan kedudukan Israel di wilayah Palestina. Dari hasil voting tersebut, Palestina menang telak dengan dukungan 124 suara. Akhir dari putusan tersebut, Israel harus meninggalkan wilayah Palestina paling lambat 12 bulan. Pada bulan Oktober, KTT BRICS 2024 dilaksanakan dan Rusia menjadi tuan rumahnya. KTT BRICS ini menjadi perhatian mata dunia karena Presiden Rusia Vladimir Putin memamerkan mata uang BRICS. Di tengah KTT BRICS ada kabar yang mengejutkan, yaitu serangan teroris yang menyerang Turkish Aerospace Industries di Ankara, Turki. Serangan ini membuat Presiden Turki Erdogan murka karena negaranya diserang saat dirinya menghadiri KTT BRICS di Rusia. Lalu pada November 2024 menjadi bulan yang penting untuk Amerika Serikat karena bulan ini menjadi puncak dari pesta demokrasi Pilpres AS 2024. Menurut hasil hitung cepat, Donald Trump berhasil mengalahkan Kamala Harris dan menjadikan Trump sebagai presiden terpilih AS yang akan dilantik pada Januari 2025. Pada November, TNI AL dan AL Rusia latihan bersama pertama kali dalam sejarah. Dalam latihan bersama ini dilakukan di wilayah Koarmada 2, Surabaya. Memasuki akhir 2024, berita internasional diramaikan pemberitaan dari pemerintahan Korea Selatan. Presiden Korea Yoon Suk Yeol yang merasa posisinya terancam memutuskan untuk mengeluarkan dekret darurat militer. Keputusan ini membuat oposisi di Parlemen Korea Selatan mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Selain itu, berita populer lainnya datang dari dalam negeri. Selain BRICS, Indonesia sendiri saat ini tengah berusaha untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Dalam proses ini, AS dan Inggris dikabarkan memberi restu Indonesia untuk masuk dalam OECD. Itu dia Sobat Bisnis, sejumlah peristiwa penting terkait isu internasional dari sisi geopolitik dan ekonomi global sepanjang 2024. Dan jangan lupa juga Sobat Bisnis untuk like dan subscribe channel YouTube Bisniscom untuk mendapatkan berita-berita terupdate. Saya Ajeng Dinanti, kita ketemu lagi dan sampai jumpa di tahun 2025.